Halo Rise Generation, Arise for Him. Mari kita akan segera memulai ibadah hari ini. Koko mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyadari bahwa ketika hari ini kita semua boleh beribadah, itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap memelihara kita untuk selama-lamanya. Kiranya turun atas kita segala anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita di dalam pribadi Allah Tritunggal. Pribadi Allah Bapa, Allah Anak dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, menyertai, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Amin. Nats panggilan beribadah pada hari ini terambil dari Mazmur 100 ayatnya yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Shalom Rise Generation. Karena Tuhan adalah benteng hidup kita, kita mau sama-sama katakan pujian ini, benteng hidupku. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kita angkat suara kita. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu yang menopangku, Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yes, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Bulan Oktober ini adalah bulan keluarga teman-teman. So aku mau ajak teman-teman semua buat ajak papa, mama, koko, cici, dede semua untuk sama-sama melayani Tuhan bersama keluargaku. Datang di hadirat-Mu,
satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Rise Generation, kita hari ini bersyukur atas ibadah, atas puji-pujian, dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Koko dikasih tema hashtag like it but not live it, yang diambil dari kitab Amos pasal yang ketiga. Tapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, mari kita akan bersama-sama minta pimpinan Tuhan, agar Tuhan memberikan pengertian kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun masih secara online, tapi kami percaya tidak mengurangi satu kesempatan kami untuk kami bersyukur bisa berelasi dengan Engkau. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman yang kasih dalam nama Tuhan, Koko pengen ngajak kita semua baca Amos pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Amos pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Mari kita bersama-sama baca. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu. Hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila ia mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya?
Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkan daripadamu dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis dan potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarkanlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam. Bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin, beserta balai musim panas, hancurlah rumah-rumah gadang, dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Satu firman Tuhan yang keras dikatakan bagi bangsa Israel melalui nabinya Tuhan, bernama Nabi Amos. Nah teman-teman, balik lagi ke tema like it but not leave it. Kalau kita ingat tentang like it, teman-teman pasti sangat familiar sekali dengan like. Ya kurang lebih tombolnya begini ya. Teman-teman pasti tahu, dan teman-teman seringkali mungkin yang pengguna media sosial juga pasti nggak sedikit daripada teman-teman yang memberikan like kepada satu konten atau kepada satu tulisan atau kepada satu video. Entah di YouTube, entah di Twitter, entah di Instagram, entah di media sosial yang lain. Nah teman-teman, gak sedikit juga banyak anak-anak atau anak-anak remaja, orang-orang Kristen yang kasih like kepada firman Tuhan, kata-kata bijak, bahkan banyak dari mereka juga yang posting firman Tuhan dan kata-kata bijak. Tetapi yang menarik, tema hari ini mengatakan kepada kita, like it but not leave it. Suka sama kata-kata bijak, seneng sama kata-kata yang kita sesuai, tetapi belum tentu kita melakukannya. Karena menurut survei, ketika orang melike itu kurang lebih ada 4 alasan. Yang pertama, karena dia suka si sumber kontennya atau orang yang menciptakan konten itu. Misalnya, Koko suka sama Ariana Grande, terus dia posting apapun, gua like. Nggak peduli postingannya bagus atau enggak, gua like. Ya, atau yang kedua adalah karena memang kontennya adalah sesuatu yang baik atau yang bagus dan lu juga setuju. Ya, jadi lu like, wah ini banget nih, keren banget nih, ini bagus banget nih, gua ini like deh, gua like nih, gua like. Yang ketiga ada karena iseng doang. Yang keempat ada yang like karena dia temennya. Nggak ada alasan lain. Kalau teman saya posting, like. Atau gebetan saya posting, like. Artinya ada alasan relasi di dalamnya. Nah teman-teman, kalau teman-teman biasanya nge-like di Instagram, teman-teman bagian yang mana? Yang teman-teman suka, yang teman-teman memang favoritin, yang temannya teman-teman jadi teman-teman like aja tanpa sadar, atau yang cuman iseng aja like ya, oh ini like, ini like, ini like, ini like begitu. Dan ketika teman-teman posting, apa yang teman-teman posting? Like it but not leave it. Satu kenyataan di dalam kehidupan ini, mudah kita mencantumkan like, tetapi belum tentu kita menghidupinya. Begitupun dengan bangsa Israel. Bangsa Israel diberikan satu kebenaran firman Tuhan. Nah ketika Amos mengatakan firman Tuhan, pada saat itu firman Tuhan itu sama sekali tidak didengar oleh bangsa Israel. Ketika Amos mengatakan, sampai setiap pasal dari Amos dikatakan, dengarlah firman ini. Dengarlah di situ bukan suruh dengar aja, teman-teman. Dengarlah di sini adalah dengar, resapi dan pikirkan apa yang dikatakan oleh Nabi Amos. Kenapa harus dengarlah? Karena mereka tidak dengar. Mereka meremehkan Nabi Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Begitupun dengan kita zaman sekarang. Kita bisa like, bisa suka, kita bisa dengerin firman Tuhan. Tapi kenyataannya kita gak berani menghidupi firman Tuhan. Dan itu yang terjadi juga, sehingga firman Tuhan dan penghukuman Tuhan itu harus datang bagi bangsa Israel pada saat itu.
Apa yang menyebabkan mereka gak mau dengar firman Tuhan lagi, gak mau ikutin firman Tuhan lagi? Yang pertama, karena pada saat Abi Amos memberitakan firman Tuhan, bangsa Israel atau kerajaan Israel pada saat itu sedang mengalami masa jaya di bawah pemerintahan Yerobeam yang kedua. Akibat kenyamanan yang mereka punya. Di dalam masa jayanya Yerobeam itu, teman-teman, kalau teman-teman tahu, mereka punya perekonomian yang baik, politik yang baik, daerah kekuasaan yang cukup baik, menjajah beberapa daerah-daerah di sekelilingnya, bahkan mereka mampu menghidupi perekonomian mereka. Bahkan dikatakan di sana tentara mereka pada saat itu adalah tentara yang mampu bersaing dengan negara-negara besar pada saat itu. Sehingga yang dialami oleh kerajaan Israel pada saat itu adalah satu kenyamanan hidup. Mereka kaya, walaupun tapi ketika mereka kaya, ada yang miskin juga. Mereka menindas yang miskin, mereka menyusahkan yang miskin. Mereka menghina yang miskin, mereka menjajah yang miskin, padahal mereka masih satu kerajaan, satu bangsa. Nah teman-teman, ternyata alasan kenapa kita sering kali nggak berani hidupin firman Tuhan adalah karena kenyamanan yang kita alami. Teman-teman, seringkali kenyamanan membuat kita akhirnya lupa dan kita nggak merasa penting firman Tuhan yang kita dengar. Dan kalau teman-teman yang berasal dari keluarga-keluarga kaya, berasal dari segala apa yang teman-teman mau udah dipenuhi oleh keluarganya, maka banyak sekali dari teman-teman punya tantangan untuk serius mendengarkan firman Tuhan. Karena godaan kenyamanannya itu membuat teman-teman akhirnya gak mau serius dengerin firman Tuhan, sama seperti bangsa Israel. Koko pernah cerita, satu teman Koko waktu di tempat kuliahan, dia lahir dari SMA di satu sekolah yang cukup baik, sekolah Kristen yang cukup terkenal, cukup isinya cukup banyak orang-orang yang kayanya. Dan waktu ada tes penjurusan seperti dia mau kemana dan dia tulis dia mau jadi hamba Tuhan. Teman-teman, apa yang dialami dia? Semua teman-teman dia di sekeliling dia mentertawakan dia. Ketika ditanya kenapa tertawa, apa salahnya menjadi hamba Tuhan? Apa salahnya setelah lulus SMA lalu masuk ke sekolah teologi? Dan lucunya beberapa teman-temannya dengan santai menjawab, emang kita masih butuh Tuhan. Semua udah tersedia di sekeliling kita. Teman-teman, be careful. Kenyamanan membuat kita akhirnya gak mau sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan. Bahkan kita gak akan mau hidupin firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita merasa Tuhan, kami gak butuh lagi. Semua yang kami mau sudah tersedia di dalam kehidupan ini. Itu juga yang terjadi pada kerajaan Israel. Yang kedua teman-teman. Yang kedua, kenapa kita seringkali susah dan tidak mau fokus mendengarkan firman Tuhan ataupun menghidupi firman Tuhan? Jawabannya simpel. Karena ada kesombongan rohani. Karena ada diri kita merasa bahwa kita sudah baik. Diri kita merasa bahwa diri kita sudah lebih hebat daripada orang lain. Atau dalam bahasa sekarang disebutnya dengan self-righteous. Self-righteous adalah satu paham di mana merasa dirinya lebih baik secara moral dari orang lain, lebih baik secara perilaku dari orang lain, lebih baik secara pemahaman dari orang lain. Sehingga seringkali buat orang-orang yang punya self-righteous, itu seringkali dia mengkomparasi dirinya dengan orang lain. Nah, teman-teman, menarik sekali karena kita biasa seperti itu. Kita merasa diri kita udah lebih tahu, kita merasa diri kita mungkin udah diselamatkan. So, ya ngapain harus fokus kok keselamatan kan dari anugerah Tuhan. Dan seringkali karena kesombongan itu, kesombongan diri kita merasa lebih baik dari orang lain, kita sibuk mengkomparasi diri kita dengan orang lain. Bukan lagi relasi dengan Tuhan, yang ada hanya komparasi antara kita dengan sesama kita. Contohnya, sebelum Koko rekaman khotbah ini, Koko masih bercanda ketika sebelumnya ada orang yang lagi khotbah. Koko masih bercandain khotbah yang dikhotbahin sama teman Koko. Sama penginjil band. Waktu itu Koko baru sadar, Koko punya self-righteous juga loh. Mentang-mentang Koko udah tahu cerita band, cerita Yusuf. Loh, kita jadi merasa kayak gak perlu dengerin cerita Yusuf lagi. Penginjil band cerita Yusuf lagi, ngapain dengerin lagi, udah tahu kok. Atau mungkin hal yang lain, Koko pernah khotbah di satu gereja. Waktu Koko khotbahin tentang kenapa Yesus harus lahir di dunia, apa manfaatnya ketika Yesus lahir di masa-masa Natal ini. Orang-orang di anak-anak remaja itu berkata bahwa gak paling penting dalam hidup mereka.
Yang paling penting saat ini adalah gimana mereka bayar uang sekolah, gimana mereka bisa dapat gebetannya, gimana mereka bisa lulus, bisa masuk kuliah yang baik. Sehingga ketika kita ngomongin soal bagaimana anugerah Tuhan yang besar, dia lahir mati buat setiap kita, itu cuma jadi satu rutinitas bagi mereka yang self-righteous. Karena bagi mereka yang self-righteous, mereka merasa diri kita udah baik kok. Terutama buat teman-teman hati-hati yang pelayanan. Karena sering kali pelayanan menjadi benteng self-righteous yang paling depan. Sekolah Kristen tidak menjamin engkau tidak butuh yang namanya firman Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan pun itu tidak menjamin diri kita nggak butuh hamba Tuhan. Kita selalu butuh firman Tuhan. Kita selalu butuh kebenaran Tuhan. Bahkan Koko juga punya self-righteous. Apalagi teman-teman. Dan apalagi di masa online seperti ini. Teman-teman waktu dengerin firman Tuhan. Gak aneh. Kalau banyak dari teman-teman yang main game sambil buka-buka chat di rumah. Apalagi gak ada yang mengawasi teman-teman. Atau bahkan mungkin teman-teman ibadah juga gak setiap minggu. Hati-hati. Jikalau kenyamananmu dan kesombonganmu yang membuat engkau menghalangi Tuhan. Kenapa? Karena kerajaan Israel pada saat itu mereka berpikir bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Makanya Amos mengatakan dengan sangat indahnya di ayat yang pertama dan kedua. Dengarlah firman Tuhan. Dengerin, woi, dengerin, woi. Ini yang ngomong Tuhan nih, yang ngomong Tuhan tentang kamu. Hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Mereka berpikir bahwa mereka adalah bangsa kepunyaan Tuhan. Enggak mungkin Tuhan akan hukum mereka. Dan cara penyampaian Nabi Amos sangat menarik, teman-teman. Jadi Nabi Amos datang di tengah pasar, mereka lagi dagang, mereka lagi berbelanja, mereka lagi ngobrol. Tiba-tiba Nabi Amos berteriak, firman Tuhan datang kepada kerajaan Israel. Satu, dia ngomong kerajaan ini akan dihukum Tuhan. Wah, semua rakyat Israel senang banget. Karena musuh mereka akan dihabisi oleh Tuhan. Kedua, kerajaan 3, 4, 5, 6. Mereka pikir sudah selesai, giliran ke-7 dan ke-8. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda pun akan menerima penghukuman Tuhan. Mereka langsung merasa marah. Mereka berpikir, gua umat pilihan Tuhan, berani banget Tuhan menghukum gua. Hey teman-teman, be careful. Teman-teman Kristen tidak menjamin Tuhan memberikan penghukuman atas dosa-dosa kita. Karena setiap konsekuensi dosa pasti ada hukumannya. Begitu pun dengan kerajaan Israel, hati-hati dengan kesombongan. Karena mudah banget bagi kita untuk kita sombong. Teman-teman penting ketika kita ngomongin firman Tuhan. Kenapa kita perlu firman Tuhan? Kenapa kita perlu menghidupi firman Tuhan? Karena 2 Timotius 3 ayat 16 mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan bukan cuma bermanfaat untuk kita dengar, untuk memberikan pengetahuan, untuk memberikan pengertian teman-teman. Firman Tuhan juga berguna untuk menyatakan banyak hal. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Teman-teman jangan pernah berpikir bahwa ketika kita bilang bahwa saya udah lama jadi orang Kristen tapi saya nggak berubah. Saya gitu-gitu aja tuh, teman saya gitu-gitu aja tuh. Ya, karena nggak aneh. Like it but not live it. Going to church every week. Dengerin firman Tuhan di online. Mungkin dengerin lagu-lagu gereja. Tapi kita nggak berani hidupin firman Tuhan. Karena kenyataannya firman Tuhan yang berani kita hidupi. Itu punya manfaat untuk mengajarkan kita kebenaran. Menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Berapa banyak dari kita yang malah sembunyi di belakang kesalahan kita. Bukan berani menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita terus di dalam kebenaran. Percaya atau tidak, itu pasti akan mengubahkan teman-teman. So teman-teman, apa yang bisa kita lakukan hari ini? Minimal Koko bilang 3 hal. Yang pertama adalah B, C, dan A. B yang pertama adalah bicara soal baca, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Teman-teman kalau punya kesempatan untuk ibadah seperti hari ini, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena tidak ada satu firman Tuhan pun yang terbuang percuma. Yang kedua teman-teman, C, check up diri teman-teman. Teman-teman kenapa firman Tuhan seringkali gak bisa mengubah kehidupan kita? Karena kita tidak pernah men-check up diri kita dari firman Tuhan yang kita dengar. Teman-teman seringkali kita cenderung menyembunyikan hal yang kita lakukan, yang kita tahu itu dosa, yang seringkali mengikat kita di hadapan Tuhan. Kita seringkali menutupinya di depan teman-teman sepelayanan kita, di depan teman-teman gereja, di depan teman-teman sekolah, di depan keluarga kita sembunyikan itu.
Sehingga firman Tuhan pun ketika kita dengarkan, kita sibuk operin firman Tuhan itu kepada orang lain. Kita sibuk bilang bahwa oh ini cocok buat dia, ini cocok buat orang lain. Teman-teman, mereka kita nggak pernah men-check up diri kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita check up waktu kita dengerin firman Tuhan. Bukalah dirimu. Teman-teman, gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menolong engkau mengetahui kesalahanmu dan mengubahkan engkau. Koko sangat mendorong sekali teman-teman ketika teman-teman baca Arise Daily Devotion. Ketika teman-teman mungkin baca renungan-renungan yang lain. Jangan cuma dibaca teman-teman. Check up kepada dirimu. Kenapa check up penting? Teman-teman kalau diagnosis terlambat, teman-teman tahu sendiri. Penyakit akan lebih susah disembuhkan. Teman-teman mau berubah, teman-teman mau disembuhkan, teman-teman mau dipulihkan, teman-teman mau berubah karena firman Tuhan. Cek secepatnya ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini cek dirimu ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Apakah aku sombong? Apakah aku nyaman sehingga aku gak pernah cari Tuhan? Apakah aku masih butuh Tuhan? Cek teman-teman. Kalaupun jujur, tinggal tutup pintu, berdoa sama Tuhan. Gak perlu orang lain tahu. Tapi jauh lebih baik kalau teman-teman punya kelompok CG yang mampu memberitahu teman-teman betapa teman-teman itu berubah, teman-teman itu butuh perubahan, atau teman-teman mungkin butuh sesuatu. Kalau buat teman-teman yang punya CG, tingkatin level CG kalian. Bukan cuma CG yang gosip, CG yang cuma bahas firman Tuhan aja, tetapi CG yang berani terbuka teman-teman. Sehingga teman-teman berani dievaluasi, berani dicek oleh sesama teman CG. Tapi yang pasti ya, jangan bocor. Ya, nggak akan ada yang mau terbuka kalau teman-teman punya teman CG yang bocor, yang suka ngombang-ngambir, suka gosipin. So stop. Kalau kamu mau benar-benar bertumbuh, bikinlah kelompok CG yang berani jujur berkata. Karena sahabat yang baik adalah bukan sahabat yang selalu setuju dengan apa yang kamu katakan, tetapi sahabat yang berani mengatakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Itulah seorang sahabat yang baik, itulah kelompok CG yang baik. Dan yang terakhir, alami perubahan itu. Dan percayalah, firman Tuhan adalah firman yang berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada satu hati pun yang keras yang tidak bisa Tuhan lembutkan. Tidak ada satu hal pun yang tidak bisa Tuhan kerjakan melampaui apa yang ada di dunia ini. Karena Tuhan kita Maha Kuasa dan Maha Indah. Teman-teman, mari hari ini jangan cuma posting ayat. Jangan cuma like apa yang teman-teman baca atau kata-kata bijak yang teman-teman suka. Tapi mari kita belajar berani menghidupi firman Tuhan itu. Berani menghidupi hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita sehingga kita mengalami perubahan. Baca, dengarkan dengan sungguh-sungguh, renungkan, cek langsung ke dalam diri teman-teman. Pertahankan itu, disiplinkan diri teman-teman untuk menghidupinya dan alami perubahan yang Tuhan juga pengen terjadi di dalam kehidupan teman-teman. Apalagi kehidupan seisi keluarga teman-teman. Selamat mencoba, selamat men-check up dirimu sendiri, dan selamat mengalami perubahan yang Tuhan bentuk di dalam kehidupan kalian. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur kalau firman Tuhan kembali hari ini dengan keras menegur setiap kami. Tuhan, kami seringkali merasa diri kami nyaman sehingga kami gak butuh Tuhan. Kami seringkali gak menganggap bahwa Tuhan paling penting, dan kami seringkali sombong Tuhan. Menganggap diri kami sudah lebih baik dari orang lain. Sehingga kami seringkali gak pernah fokus mendengarkan firman Tuhan. Kami sadar Tuhan, bahkan hamba Tuhan seperti hamba-Mu ini aja begitu bergumul dengan bagaimana serius mendengarkan firman Tuhan. Apalagi teman-teman di tengah segala banyak gangguan yang iblis selalu coba ganggu supaya kita gak fokus sama firman Tuhan. Tuhan, karena itu kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh kekuatan daripada-Mu, kami butuh hikmat daripada-Mu Tuhan. Dan kami juga butuh Tuhan, kirimkan kepada kami orang-orang sekeliling kami yang berani menunjukkan siapa diri kami sehingga kami juga berani mengubah kehidupan kami. Karena mengubah sesuatu seringkali buat kami susah. Berani menyatakan sesuatu seringkali membuat kami susah. Berani menghidupi firman Tuhan seringkali membuat kami ditantang oleh sekeliling kami. Kami dibuat malu, kami seringkali direndahkan, kami seringkali ditertawakan. Tapi kami percaya perubahan yang baik berasal daripada-Mu Tuhan tidak akan pernah membawa rancangan kecelakaan. Semuanya kami percaya pasti membawa damai sejahtera. Dan jikalau hari ini kami punya kelompok-kelompok untuk CG, untuk kami berani mencairkan, Tuhan beranilah berikan hati yang berani untuk membuka diri kami. Sehingga kami benar-benar berani bisa ditunjukkan kesalahan demi kesalahan kami. Tuhan, kami butuh keberanian untuk semua hal ke depan. Salah satunya adalah untuk menghidupi daripada kebenaran firman-Mu.
Kami hanya berani Tuhan cuma satu. Bukan karena kuat gagah kami. Karena kami tahu ada Tuhan di belakang kami yang gak tinggal diam. Ada Tuhan yang gak pernah matanya sekalipun lewat daripada kami. Tuhan yang gak pernah kurang besar telinganya untuk dengarkan segala pergumulan kami. Tuhan yang tangannya gak pernah kurang panjang untuk menolong setiap kami. Dan Tuhan yang kami tahu merindukan kami menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Bukan menjadi pecundang dalam kehidupan ini. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berkati kami. Inilah kerinduan hati kami, inilah doa kami, dan inilah harapan kami. Yaitu kami semakin berani menghidupi firman Tuhan dan kami semakin menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Grace Generation, mari kita akan mengakhiri ibadah hari ini dan kiranya firman Tuhan yang teman-teman boleh dengarkan, puji-pujian yang teman-teman boleh nyanyikan sungguh boleh membawa sukacita, damai sejahtera dan membuat kita semakin merindukan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini, teman-teman bangkit berdiri bersama, kita berdoa. Oh dalam surga, terima kasih untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk berkat anugerah-Mu yang terus melimpah dalam keluarga kami. Dan kiranya hari ini juga kami rindu, kiranya berkat-Mu sungguh boleh hadir di tengah-tengah kami. Teman-teman, marilah kita mengakhiri ibadah dan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Halo Rise Generation, thank you banget buat yang udah ikutan ibadah hari ini. Semoga setiap pujian, setiap firman yang udah kita dengar bisa menjadi berkat buat kita hari ini ya. Nah teman-teman, kita juga gak lupa buat ingetin kalian untuk memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code atau melalui nomor rekening yang tertera di description di video ini ya teman-teman. Dan thank you banget teman-teman yang udah ikutan 30 Days Challenge. Semoga setiap challenge yang udah kita ikutin selama bulan Oktober ini bisa menjadi berkat bagi kita dan keluarga kita ya teman-teman. Dan minggu depan kita akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan November, bulan kedua terakhir di tahun 2021 ini. Semoga teman-teman tetap semangat melakukan aktivitas di sekolah ataupun pelayanan teman-teman ya. See you next week guys. Rise Generation, rise for Him.